Kalau Anda ingin kejar duit dari YouTube, dapat uang dari iklan AdSense yang nontonnya udah banyak banget, viewersnya ada ramai ya. Namun itu bakal sia-sia, percuma kalau seandainya Anda kena pembatasan usia atau pembatasan iklan sehingga dolarnya menjadi warna kuning seperti ini ya. Kalau Anda udah kena dolar kuning itu bakalan percuma karena kita nggak bakalan bisa dapat uang gede. Nah makanya simak aturan baru YouTube yang bisa bikin kenapa video kamu itu jadi dolar kuning, dapat kena pembatasan usia, pembatasan iklan. Ikutin terus ya, dan kita bakal bahas gimana solusinya nanganin supaya dolarnya nggak kuning lagi. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen YouTube tutorial. Baru-baru ini YouTube keluarin aturan baru yang dimana buat teman-teman yang senang bikin konten yang sering vulgar, yang seksi, seronok, atau yang membahana, dan juga sering bikin video-video yang rame tapi itu isinya tentang kecelakaan, orang berantem, atau orang-orang yang heboh-heboh lainnya ya, yang sekiranya itu berbahaya, itu harus hati-hati karena sekarang YouTube lakuin kebijakan tentang pembatasan usia dan juga pembatasan iklan untuk konten-konten seperti tadi. Sebenarnya untuk aturannya sih ini merupakan update dari aturan sebelumnya yang dimana ini adalah mengatur untuk konten yang video layak ditonton untuk usia 18 tahun ke atas. Dalam YouTube sudah ada pedoman komunitas dan panduannya, yaitu kapan kreator harus menceklis bagian pembatasan usia atau iklan. Oke, sekarang saya mau sharing sedikit mengenai aturan baru YouTube tentang mengenai hal tadi ya, yang dimana kapan sih kita harus menceklis tentang pembatasan usia atau pembatasan iklan, dan juga apa sih dampaknya terhadap video kita kalau kena pembatasan, dan gimana solusinya dan penanganannya, dan juga supaya kita nggak kena dolar kuning ya. Oke, terus simak makanya ya. Jadi guys, untuk aturan baru tersebut kita harus melakukan checklist tentang mengenai pembatasan usia jika konten kita mengenai tentang hal-hal sebagai berikut ya. Untuk yang pertama, apabila konten kalian tentang konten merugikan dan berbahaya. Jadi konten yang merugikan dan berbahaya ini termasuk obat-obatan yang diawasi ya. Itu makanya teman saya, kasihan tuh ada vlogger, YouTuber tentang vaping ya, vape. Dia videonya kena kuning semua karena saat ini nggak boleh ya untuk vaping atau rokok sebagainya. Apalagi kalau misalkan kalian yang bikin videonya kontennya tentang ganja, itu nggak akan boleh ya. Dan juga termasuk video-video prank yang misalkan dia itu videonya pura-pura minum obat-obatan atau minum sesuatu yang dia bisa bikin mabok sehingga bisa membuat orang niru perbuatan dia itu. Nah itu pasti bakal kena pembatasan usia untuk ditonton di atas 18 tahun ke atas ya. Makanya hati-hati kalau misalkan teman-teman mau bikin konten-konten prank seperti itu ya. Nah yang kedua, konten yang bakal kena pembatasan usia yaitu adalah tentang keselamatan anak ya. Ini hati-hati kalau misalkan Anda bikin video yang sekiranya video ini bisa ditiru oleh anak-anak ya. Misalkan kita main petasan, yang dimana itu kan bisa berbahaya. Atau kita bikin konten tantangan-tantangan atau challenge yang bisa ditiru oleh anak-anak, namun ini berbahaya. Itu dipastikan bakal kena pembatasan usia atau juga iklan ya. Nah yang ketiga, konten yang bisa kena pembatasan usia atau iklan itu adalah konten yang biasanya sering rame banget nih, banyak penontonnya. Itu apa? Yaitu video yang sering nunjukin vulgar, seksi, seronok, dan bahana ya. Ini hati-hati, jadi buat teman-teman yang misalkan videonya itu ada adegan dewasanya atau ada cewek seksi, misalkan dia nyuci mobil tapi pakai rok mini sehingga sampai kelihatan kolornya, itu hati-hati ya. Jangan sampai nggak dikasih pembatasan usia karena ini pasti bakal dideteksi sama YouTube kena yang layak ditonton oleh usia 18 tahun ke atas. Dan keempat, konten yang bakal kena pembatasan itu adalah yang mengenai kekerasan. Buat Anda yang sering bikin video tentang kecelakaan, orang-orang berantem heboh, orang sana sini pada pukul-pukulan, atau juga termasuk ini untuk konten game yang dimana adegannya ini terlalu sadis ya, itu bisa menjadi potensi kena pembatasan usia ataupun iklan. Dan yang terakhir, kelima, yang bakal kena pembatasan itu adalah ini yang sering kita nggak sengaja ya, atau kita nggak sadari, yaitu kalau misalkan kita ngebikin judul, thumbnail, pokoknya yang terkait dengan metadata, tapi kita itu bahasanya nggak sopan atau ada bahasa-bahasa yang jorok
atau yang sadis ya, itu bisa kena pembatasan juga. Jadi buat Anda semua yang kira-kira punya konten seperti itu harus melakukan pembatasan usia atau iklan. Kalaupun Anda nggak lakuin itu, maka YouTube yang akan membatasi. Karena YouTube sekarang punya sistem baru yang bisa mendeteksi kalau misalkan konten itu apakah layak nggak atau nggak layak untuk ditonton oleh semua umur. Jadi YouTube punya sistem yang akan deteksi konten-konten tadi masuk kategori pembatasan usia atau iklan. Kalau kita sendiri nggak checklist tentang pembatasan usia atau iklan, maka YouTube yang akan membatasinya sendiri atau yang akan menchecklistnya, merubah kita menjadi kena pembatasan ya. Karena sekarang ini YouTube punya sistem yang akan masukin video kita masuk ke dalam kategori yang mana ya, apakah layak atau enggak ditonton oleh semua umur. Nah sekarang, apa dampaknya kalau video kita terkena pembatasan usia atau iklan? Yang pasti, yang pertama dampaknya adalah video kita nggak akan bisa ditonton oleh semua umur, hanya bisa ditonton oleh yang berusia 18 tahun ke atas, dan juga nggak akan bisa ditonton oleh yang belum login ya. Adapun update terbaru dari YouTube yang teman-teman harus ketahui supaya nggak terkena dolar kuning adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, YouTube saat ini sedang memperluas sistem yang bisa mendeteksi apakah video kita ini layak ditonton oleh usia di bawah 18 tahun ke bawah, atau juga masuk ke dalam kategori yang tadi ya. Nah yang kedua, YouTube juga saat ini sedang memperluas sistem untuk yang orang nonton di luar YouTube ya. Misalkan kalian punya konten video yang vulgar atau yang serenok ya, yang dimana ini terkena pembatasan usia karena kalian pengen ngakalin supaya orang mau tetap bisa nonton, akhirnya kalian share di luar YouTube seperti di Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp atau lain-lain, itu pada akhirnya tetap akan kembali lagi ke YouTube sehingga orang-orang akan bisa nonton di sana. Dan juga dipastikan dulu oleh YouTube apakah usianya udah sampai di atas 18 tahun ya atau belum. Di Uni Eropa, yang menonton video yang kena pembatasan usia harus verifikasi identitas terlebih dahulu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apa akibatnya dari update sistem baru YouTube tersebut? Apakah akan pengaruh ke performa video? Jawabannya tentu iya. Kenapa? Karena akan lebih sedikit penonton yang nonton video kita dengan adanya pembatasan usia tersebut ya. Dan yang kedua, apa dampaknya terhadap monetisasi? Itu bisa berdampak kita nggak bisa dapat duit ya, karena adanya pembatasan sehingga ini nih yang terjadi, dolarnya bukan hijau tapi jadi kuning. Kan sayang banget ya kalau misalkan kita udah banyak yang nontonnya, banyak viewsnya tapi percuma karena nggak akan dapat duit, karena orang-orang itu atau perusahaan brand nggak ada yang mau masang iklannya di video kita, sebabnya karena videonya nggak sesuai dengan yang di aturan YouTube ya. Makanya bisa buat jadi dolar kuning dan sebagainya. Karena kalau misalkan nggak ada iklan, berarti nggak akan ada duit ya. Dan sekarang timbul pertanyaan yang ketiga, gimana kalau misalkan YouTube salah deteksi sistemnya menganggap metadata kita ini terkena videonya nggak layak ya atau harus kena pembatasan usia? Ini jawabannya sangat mudah sekali. Teman-teman nggak usah khawatir, bisa langsung ajukan banding ya. Kita bisa lihat masuk ke YouTube Studio, nanti di bagian video di kolom pembatasan, kalau keliru bisa ajukan banding sehingga kita bisa bikin yang asalnya dolar kuning menjadi kembali dolar hijau ya. Dan juga kita bisa minta peninjauan ulang. Nanti akan ditinjau oleh karyawan YouTube, bukan oleh sistem atau bot. Jadi di sini yang akan meninjaunya adalah orang ya, manusia, sehingga akan sulit buat teman-teman yang pengen ngakalin videonya ini akan bisa lolos kalau misalkan videonya nggak sesuai dengan konten yang dianjurkan atau disarankan oleh YouTube ya. Pertanyaan keempat, apakah akan ada banyak video-video yang terkena pembatasan? Jawabannya jelas iya, karena dengan sistem ini YouTube akan lebih mudah dan juga lebih efisien untuk mendeteksi video-video yang nggak sesuai ya, dan juga nggak layak untuk ditonton di bawah 18 tahun, sehingga bakal banyak yang kena pembatasan usia ataupun pembatasan iklan. Jadi saran saya, tolong ditulis dan juga di note ya, buat Anda yang pengen bikin video di YouTube dan pengen dapat uang, itu saran saya bikin konten yang baik, yang wajar aja, jangan aneh-aneh, jangan pengen tujuan dapat views gede, pengen dapat yang nonton banyak, tapi kita kontennya ini nyerempet-nyerempet sama hal-hal tadi ya, itu sama aja bohong, karena percuma, itu Anda nggak akan bisa dapat duit. Kita itu dapat uang dari iklan. Kalau misalkan nggak ada iklan yang masuk, itu nggak akan ada uang yang masuk. Kita bikin aja konten-konten atau video yang baik, yang positif, yang bisa bermanfaat buat orang banyak, dan juga nggak usah harus ada nilai-nilai negatifnya kayak tadi ya. Karena kalau misalnya kita udah bagus dan kita juga bawa kualitas, pasti bakal naik sendiri videonya dan banyak yang nonton ya. Seperti contohnya video ini ya. Cuman tutorial bikin sendal bisa dapat 23 juta views dalam seminggu. Di sini videonya nggak ada yang seronok, nggak ada yang vulgar, nggak ada yang kekerasan lain-lain ya, tapi viewsnya bisa edan banyak banget yang sadis, dan itu sangat aman bagi AdSense dan iklan kalian. Oke, paling segitu aja. Semoga bermanfaat. Stay tune at my channel. See you next video.